Aku mau bawa percakapan ini ke soal keluarga, Bang. Tentu kita nggak, apalagi visi kita kan, kau masih ingat nggak visi gereja kita? Apa tuh? Menjadi keluarga Keluarga. Allah yang Mewarnai dunia yang dengan Injil. berpusat pada Injil kan, Oke. yang mewarnai, memperindah dunia Memperindah dunia melalui Injil. melalui Injil. Oke. Jadi visi ini yang mesti kita terus kita gaungkan. Gaungkan ya. Nah, aku mau ajak kau untuk ngobrol soal keluarga. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Bang Mario. Hai Mike. Master Mario lagi. Udah di tahun 2025. Udah dong, kemarin juga udah. Makin banyak kerutan-kerutan di wajah. Terlalu banyak masalah jemaat atau masalah rumah, Bang? Makin tua memang. Ditambah usia kita nih. Iya ya. Waktu tuh cepat ya. Cepat. Nggak berasa ya. Udah lama pertemanan ini. Iya, maksudnya kita kalau bahasa Alkitab itu pergunakanlah waktumu dengan saksama. Redeem your time. Exagorazo. Tebuslah waktu-waktu. Tebus. Karena bisa dibilang nggak berasa. 10 tahun itu nggak berasa. Singkat ya. Kau aja sekarang udah kepala 4. Sorry nih, agak kita bocorin ya kan. Padahal dari dulu 1 doang kan. Iya benar. Maksudnya waktu tuh sangat cepat. Salah satu kelemahan menurut aku ya, salah satu kelemahan di dalam keluarga Kristen soal membagi waktu dengan, kau nggak tahu kau sepakat nggak membagi waktu dengan keluarga? Oh, kehadiran kita itu maksudnya, kita, iya, kehadiran ya segala macam lah ya, kehangatan di sana, keintiman, relasi dengan keluarga itu, waktu kita itu kebanyakan kita habiskan seperti menguap begitu saja. Gitu. Ya tentu sibuk kan, Mike. Artinya momen ini aku mau coba membawa percakapan atau obrolan kita yang tentang pesona Injil ini kepada yuk mari kita lebih banyak menghabiskan waktu membangun, apalagi gereja kita kan mulai dari rumah. Mulai dari rumah ya. Salah satu statement Pak Gem itu, jangan terlalu banyak kita ibadah di gereja, kapan prakteknya di rumah gitu. Nah, khotbahku yang terakhir THB, blueprint. Closing statement-nya tuh begitu. Mulailah dari rumah bukan sekedar moto, tetapi panggilan untuk mengaplikasikan kebenaran dari rumah. Panggilan. Ngeri. Kalau panggilan itu tidak bisa tidak kan? Iya harus. Kalau udah panggilan. Ya, kadang-kadang kita terjebak kan hanya ingin apa ya? Gampang kalau di luar rumah tuh memperagakan sesuatu karena banyak actingnya. Yang tahu aslinya kita tuh orang rumah. Benar. Aku suka kalau baca tentang, ya tentu semua teks dalam Alkitab, surat-surat mau perjanjian lama, perjanjian baru, saya suka. Tapi salah satu yang paling aku suka itu kalau baca surat-surat Paulus. Aku waktu baca di kitab Korintus itu ya, dia bilang bau kita itu keharuman Kristus ada dua ya kan, bau Kristus, keharuman Kristus, atau bau dunia. Maksudnya kalau kita korelasikan dengan bicara rumah, bicara keluarga, jangan sampai kita bau harum di luar tapi bau busuk di rumah kan. Itu dia, makanya tanya sama Vanoselo bapaknya gimana, baru itu asli. Bro, ada Bro Leander di sini. Coba kau tanya dulu sama Selo sama Vano. Marcelo dan Stefano itu anaknya Pastor Mario. Anak mereka. Aku mau bawa percakapan ini ke soal keluarga, Bang. Tentu kita nggak, apalagi visi kita kan, kau masih ingat nggak visi gereja kita? Apa tuh? Menjadi keluarga Allah yang mewarnai dunia dengan Injil. Yang berpusat pada Injil kan. Yang mewarnai, memperindah dunia melalui Injil. Oke. Jadi visi ini yang mesti kita terus kita gaungkan. Ya. Nah, aku mau ajak kau untuk ngobrol soal keluarga. Tidak ada keluarga yang tidak punya konflik. Oh jelas. Kau sepakat nggak? Sepakat, sangat sepakat. Yang menariknya adalah kalau kau baca tentang surat Rasul Paulus lagi ya, aku banyak tuh hal yang menurut aku Tuhan bukakan ke Rasul Paulus yang
menjadi semacam, kalau bahasa dia di kitab Timotius itu mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, ya. kemudian memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Tapi ada satu frasa atau statement ya Rasul Paulus yang menurut aku ini mesti kita gali lebih dalam. Nanti kalau dari sisi konfliknya, dia bilang gini, boleh kali bro, biar kita baca. 2 Timotius 3 itu? Bukan, yang Efesus 5. Oh. Efesus 5 ayat 32. Ya, semua orang di dunia ini salah satu kata yang dipakai oleh semua sales, marketing atau apapun itu. Kata ini bang, rahasia. Orang kalau dibilang ini rahasia ya, itu kayak sesuatu yang sangat penting. Tapi inget nggak? Ini kata ini nih. Nanti lo kata ini. Kali 10-15 tahun lalu kalau bikin khotbah begitu ya. Iya. Rahasia doa yang dijawab Tuhan. Dan itu banyak yang datang, bro. Rahasia menggoncangkan surga. Rahasia keluarga bahagia. Rahasia ekonomimu dilipat gandakan. Ya, terobosan keuangan. Dan ini yang menarik adalah Rasul Paulus bilang, rahasia ini besar. Ada rahasia besar. Rahasia besar itu apa? Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kalau ngelihat perikop ini, itu bicara tentang hubungan suami istri. Tetapi hubungan suami istri justru bang digambarkan sebagai suatu rahasia yang besar. Terbalik. Sesungguhnya terbalik. Oh, oke. Iya. Jadi yang Paulus maksudkan ini kan jelas. Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Baru kita putar ke hubungan suami istri. Begitu melihat teks ini. Nah, kita selama ini menangkap, oh ini Paulus sedang bicara keluarga. No. Paulus sedang bicara bagaimana gaung Kristus. Apa yang Kristus lakukan kepada jemaat, itu harus masuk ke dalam ranah rumah tangga, hubungan suami istri. Kenapa? Karena pada saat itu konteksnya wanita itu lebih rendah dari laki-laki, wanita dijajah, patriarkinya sampai kasar begitu, sampai kasar. Oke. Jadi menurunkan derajat kaum wanita. Bahkan kalau nggak salah Hillel ya yang punya pandangan bahwa kita bisa menceraikan istri kita kapanpun kalau dia bikin salah. Ya. Makan aja nggak enak, kurang garam, kok cerai kau? Semena-mena terhadap kaum yang lebih lemah, dalam hal ini perempuan. Kan begitu. Nah, Paulus melihat bagaimana keagungan Kristus di dalam pengorbanannya, baru dia ambil ini dan dia lekatkan kepada hubungan suami istri. Jadi kekristenan itu menjunjung tinggi hubungan suami istri. Di dalam kekristenanlah kita menemukan bahwa suami istri itu benar-benar dihargai berdasarkan keberadaannya di dalam Kristus. Sehingga kita harus lihatnya dari situ. Oke. Ini aku sebagai trigger lah. Ini sebagai stimulus untuk obrolan kita yang ya pasti dalam nih kalau sama Pastor ini. Aku mau ke persoalan keluarga. Salah satu kita udah bahas tuh, nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, Igreaner semua orang percaya di seluruh dunia nonton lagi topik tentang mengapa mulai dari rumah. Oh, sama Pak Gem. Sama Pak Gem waktu itu. Kan kenapa kalau ada orang bilang kenapa nggak mulai dari diri sendiri? Kenapa harus mulai dari rumah? Oh, jadi olok-olok ya? Ya ada juga okay lah. Ya, seksi sekali memang itu. Itu nggak masalah. Jadi nggak apa-apa. Di sana Pak Gem cerita tentang mulai dari rumah ini bukan sesuatu yang tiba-tiba dia lagi duduk di Danau Toba dan tiba-tiba kayaknya mulai dari rumah bagus ini kita buat kegerakan ini. Bukan sesuatu yang instan ya. Tiba-tiba jatuh dari langit. Ya, seolah-olah seperti itu enggak ya. Atau ya supaya keren-kerenan kita ada moto yang gereja-gereja kan banyak moto tapi kita harus tampil beda. Tentu ya gereja yang sehat itu adalah gereja Allah yang memulai, maksudnya Allah yang memberikan visi kan kepada seseorang untuk menjalankan visi itu. Nah, salah satu latar belakang kenapa Igrea itu punya kegerakan yang masif terkait dengan mulai dari rumah itu adalah persoalan di jemaat. Kebanyakan di jemaat itu, Bang, persoalannya itu tidak jauh-jauh dari masalah konflik di keluarga. Ya. Di gereja ya, gereja itu khotbah satu sisi lah, monolog. Tapi pada saat kita dialog, ada begitu banyak jemaat yang mengalami stres,
depresi, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang butuh ditolong, Yes. khususnya dalam hal hubungan suami istri Suami atau istri. keluarga. Nah, kalau kita lihat itu dulu, Mike, lihat dasarnya dulu. Oke. Keluarga pertama yang dicipta oleh Allah itu memberikan warisan. Oh. Ya kan, keluarga pertama itu memberikan warisan. Mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada warisannya. Ya keluarga pertama enak Bang, nggak ada mertua. Ya tetap, tapi di antara mereka kan egonya muncul, begitu kan? Lalu ada konflik, Nanti dulu perbantahan. sebelum kau ke warisan, aku mau meng-highlight bahwa kau sepakat nggak bahwa 90% masalah di gereja terkait dengan jemaat, ya tentu jemaat Tuhan itu kan tugas kita adalah mengembalakan Ya, jemaat tentu. sebagai pelayan Injil, kita mengisi batinianya dan juga jasmanianya, itulah tugas gereja untuk Ya. mengajarkan kebenaran firman Tuhan dari segalanya. Tapi kan pada faktanya ada banyak orang yang dia udah dengar kebenaran-kebenaran yang bisa kita katakan gospel center, tapi di rumah Bang, konflik berkepanjangan. Katakanlah ada istilahnya kalau setahun, 2 tahun Oh, pernikahan, ya. 3 tahun pernikahan, itu masa cocok mencocok, bisa ada ribut di sana tentang masalah Masa bulan uang madu, lah. 1 tahun pertama bulan madu, gitu-gitu kan. Iya, Setelahnya itu nanti ada masa-masanya itu. entah masalah uang lah, masalah anak lah, entah masalah apa, rumah Ya lah. setiap perubahan tentu begini, setiap perubahan tadi di fase-fase itu, Mm-mm. setiap perubahannya akan menghadirkan goncangan yang bisa menghadirkan konflik. Gitu ya. Misalnya gajinya tidak cukup gitu. Loh, tadi waktu masih sendiri ini cukup nih, sekarang kenapa jadi nggak cukup kan gitu. Lalu 1 tahun 2 tahun menikah punya anak, Iya. gitu kan. Itu perubahan, hadirnya pribadi baru dalam rumah tangga. Itu menghadirkan goncangan yang berpeluang menghadirkan konflik gitu. Tadinya ngontrak lalu kredit rumah, punya rumah baru. Perpindahan ini juga menghadirkan goncangan yang berpeluang menghadirkan konflik. Paling tidak konflik dalam dirinya, nanti baru sama pasangannya. Begitu terus. Wah. Nah, beda lagi kalau dia tinggal sama mertua. Wah. Di rumah Pondok Indah Mertua. Pondok Mertua Indah. Pondok Nah, Mertua Indah. itu ada juga begitu. Jadi manusia ini karena ada dinamikanya, lalu selalu berubah, ya selalu berpeluang menghadirkan konflik. Nah, berarti kan konflik itu sesuatu yang niscaya, pasti ada. Kan mau ke situ kita kan? Dengan kompleksitas Betul. atau dinamisitas manusia itu sendiri. Iya. Aku coba, yang kau maksud tadi warisan apa? Ya, warisan itu kejatuhan mereka dalam dosa, ada warisan yang kita bawa hasil dari kejatuhan mereka dalam dosa. Ego, mempertahankan ego. Maksudnya kau mau bilang bahwa pasangan suami istri atau keluarga ini adalah sama-sama manusia yang diwarisi oleh dosa gitu. Iya, Manusia berdosa. betul. Itu semacam common ground-nya lah, istilahnya Iya. pijakannya lah. Tapi lebih jelas kita bisa melihat dari percakapan di Kejadian pasal 3 itu, mereka mulai tidak saling percaya kan di sini. Oh iya benar. Iya kan? Yang pada akhirnya menghadirkan perdebatan, perbantahan. Iya. Nah, konflik dalam rumah tangga tuh isinya itu. Mulai ada curiga satu dengan yang lain. Gaji yang di store, bukan gaji yang di store, uang bulanan di store kurang. Mulai nanya, kenapa kurang gitu kan? Loh, ya memang pendapatannya kurang, tapi kalau lebih nggak nanya biasanya. Oh iya. Kalau kurang pasti diinterogasi, kalau lebih nggak nanya. Karena lebih pasti berkat Tuhan. Kalau kurang, wah kurang ajar. Tapi itu begitu. Kita nggak apa-apa, agak random lah, tapi seputar keluarga kita ngomongin. Pasti frame-nya satu frame ya. Bingkai frame-nya. Nanti kita temukan diagnosa dan bagaimana kita harusnya membalut itu dan menghancurkan kabar-kabar buruk itu. Kayak tadi soal gaji. Ada suami yang gajinya lebih rendah dari istrinya. Iya. Itu gimana tuh, ego kan satu sisi. Ya, Wah, si suami punya gengsi. Gitu kan. Lalu istrinya karirnya baik. Wah, itu repot juga menyesuaikannya. Ini kalau istrinya nggak rendah hati, horor juga itu rumah tangganya kan gitu ya.
Jadi penyesuaian itu sangat penting untuk meminimalisir konflik. Nah, kata penyesuaiannya gampang menyebutkannya. Ya. Tapi untuk bisa menyesuaikan diri, itu perjalanan seumur hidup loh. Oke. Bisa nggak kau kasih statement untuk supaya ada titik temu nih antara suami ini punya wawasan dunia Kristen yang sama dulu nih. Value-nya harus sama. Oke. Itu kan alasan Rasul Paulus berkata bahwa terang dan gelap tidak bisa berjumpa. Kau jangan nikah sama orang yang tidak percaya. Maksudnya value iman seseorang harus sama nih. Oh iya dong. Ada nggak statement dari kau untuk menjadi fundament Dasar sekali ya. dasar bahwa terkait dengan bahwa kau ini berdua nih orang-orang berdosa loh. Nah, ya, jangan kau cari. Maka dari itu penting bagi setiap pasangan muda yang mau menikah, ya imannya sama-sama teguh di dalam Kristus. Itu adalah langkah yang paling awal, yang paling standar yang harus dimiliki oleh teman-teman kita yang masih muda itu. Yang belum menikah ya. Kau lagi ngomong. Iya, tatapanku jelas di hadapanmu. Tatapanmu kan tajam kali kan. Ya begitu, itu yang paling dasar. Lalu pengertian bahwa kita ini pribadi yang berbeda. Orang kalau mau menikah tuh rasanya cocok aja, cocok dia yang terbaik. Enggak. Iya benar. Malah orang cari yang cocok. Enggak bakal cocok. Bukan yang value-nya sama dalam Kristus. Nah, menyamakan value tadi nih, ini proses loh. Dibesarkan dari orang tua yang berbeda. Kita punya kakak atau punya adik kan, itu juga suka ribut. Bagaimana dari orang suku tua yang berbeda, sukunya beda. Orang tua yang latar belakang sekolahnya beda, pendudukannya beda, lalu lingkungannya beda. Ini sama-sama Jakarta Utara nih, Kelapa Gading, lalu kita masuk ke belakang sedikit ada Tanah Merah. Oh iya benar. Peradabannya beda loh. Beda ya. Ini bukan apalagi sana dikit bang, Warakas. Wah beda sekali dong. Ada teman kita tuh. Warakas tuh. Beda. Jadi kita melihat sisi itu aja, ini akan membuka pikiran kita bahwa oh iya ya beda ya. Bagaimana kalau saya menikah dengan orang yang jauh di sana gitu ya, di daerah di luar Jawa, bagaimana? Oke, gini bang. Beda. Oke, berarti prinsipnya adalah kita harus mengakui bahwa kita adalah sama-sama manusia berdosa. Yes. Sama-sama manusia yang tadinya tidak layak membutuhkan Injil, masuk neraka, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan, dipantaskan oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Lalu di sepanjang hidup manusia dalam perjalanan hidupnya itu, pasti kan ini ada konflik, baik itu konflik internal sendiri dalam pribadinya yang Paulus bilang Roma pasal 7 itu, yang harusnya pengen yang baik tapi yang jahat yang kulakukan. Itu juga termanifestasi nanti ke pasangan kita kan. Iya. Kau sendiri sebagai sebagai disclaimer, Pastor Mario ini dia teman saya, dia sangat ahli dalam perjanjian lama, dia juga mengangkat diskursus tentang keluarga pada umumnya. Kau dengan pengalamanmu yang mendalam, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan dalam pengalaman konseling dengan banyak orang, ya ada nggak pengalaman konseling yang menurutmu kau sendiri pun nggak ngerti jawabannya apa? Ada nggak? Coba kau ingat-ingat yang menurutmu masalah gimana ya? Gitu ya? Pertanyaan yang muncul dalam diriku kan? Iya, pertanyaan muncul dalam dirimu. Aku sendiri pun nggak ngerti jawabannya apa gitu dari persoalan keluarga. Tentu kau udah ketemu dengan orang-orang yang punya permasalahan yang kompleks. Iya. Soal apalah, soal uang lah, soal ego lah, soal anak lah, soal mertua lah, soal bahkan hal-hal yang sepele gitu. Aku pernah ini pengalaman aku ya. Kemarin ada orang bilang gini, suamiku tuh nggak care sama aku, Pak Pendeta. Kenapa, Bu? Masa postingan aku nggak di-like sama dia? Makanya harus dikasih itu suaminya fresh care. Aku sampai, oh Tuhan, ternyata masalahnya cuma itu doang ya. Suaminya nggak nge-love postingan dia. Lambang love itu mengerikan juga. Dia marah loh, bener-bener dia marah. Ini Pak Pendeta, suami saya udah nggak sayang sama saya nih. Tapi memang ya ini bagus sekali nih, kisah ini sederhana dan terdengar lucu, tapi sesederhana itulah kerendeman hati manusia kan. Ya, kita lihat dari situ. Ya. Lu pasti bingung ini ngejawabnya bagaimana ya?
Simple kan kalau kita apa sih pedulinya kan? Iya. Menurut kita. Menurut dia enggak, itu ternyata hal yang berharga. Like dari lakinya. Dalam benakku ki terbesit berhala pengakuan nih ibu ini, cuman kan Ya. jelas ini agak nanti berhala pengakuan saudara bisa lihat di chapter tentang saya sama Pastor Daniel. Ya, begitu. Memang itulah kerandoman hati manusia. Dan kalau ditanya dari sepanjang pengalaman pelayanan konseling, ada nggak masalah yang nggak bisa langsung dijawab? Memang hampir semua nggak bisa kita jawab pada mulanya. Iya ya. Gitu, tapi dalam perjalanan kan. Even pun masalahnya kita lihat fenomenanya. Ini ternyata numenanya bukan itu Iya. masalah utamanya. Kayak kemarin waktu kita jalan-jalan tuh kan kita sempat konseling. Oh kan? iya betul. Itu kan random sekali sebenarnya. Betul. Sebenarnya karena kita udah panjang bicaranya hampir 2 jam, makanya gue langsung bilang, ini mau lanjut nggak pernikahannya? Oh. Supaya jeda dulu, berhenti dulu. Kalau kita ngomong berdua, berempat waktu itu dengan pasangan itu pasti rame nih, gitu. Ya, kita pegang dulu komitmen awalnya. Kami mau lanjut. Nah, waktu dia bilang mau lanjut, baru kita desain kan? Yeah. Desain konseling personal. Yeah. Tujuannya apa? Yuk kita temui nih benang merahnya mana. Itu bagian dari, ya kita bukan penyelesai masalah, Mike. Bukan penyelesainya kita. Yeah. Kita hanya alatnya Tuhan kok. Tetap nanti firman Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpin dia sendiri. Yeah. Yang akan membangun kehidupannya. Sehingga tanggung jawabnya bukan di konselornya, bukan di kita dong. Tapi di pihak pasangan itu. Menyelesaikan konfliknya, semakin bertumbuh di dalam pernikahannya. Harus bertumbuh. Salah satu yang aku appreciate dengan pasangan ini adalah mereka di saat ada konflik masalah, mereka cari pendeta. Cari pendeta. Di zaman dimana orang cari TikTok lah, validasi ke... Tapi disclaimer dulu, ada orang berpikir, masa cari pendeta harusnya cari Tuhan, kan begitu ya? Iya. Loh, inilah kadang-kadang orang sedang bermasalah, dia buta, dia gagap, dia bingung. Tapi dia cari satu pegangan yang bisa menuntun dia. Dia anggaplah pendeta, siapapun itu, pada akhirnya ketemu kita juga, itulah salah satu pegangan dia yang bisa menuntun dia untuk ketemu jalannya Tuhan, kan gitu ya? Iya. Jadi untuk jemaat, mungkin sebelum kita lanjutin obrolan ini, untuk jemaat, ya kita encourage jemaat untuk ya carilah Pak pendetamu. Gembalamu. Carilah gembalamu. Ya, kalau gerejanya ada tim penggembalaan ya silakan kan gitu karena ya. mereka yang dipercayakan Tuhan untuk, Betul. kalau kata kitab Ibrani itu menjamin jiwamu kan. Artinya tapi memang kita ini bisa dikatakan kalau dokter itu kan cuman Diagnosis. tubuh doang kan. Kalau psikolog tuh katanya cuman jiwa. Kita ini tubuh, jiwa dan roh kan. Makanya kemarin aku Paket komplit ya. paket komplit. Jangan main-main dengan hamba-hamba Tuhan ini. Kemarin pas kita selesai konseling itu, aku kan bilang, aduh aku capek sekali betul, ya. betul. Karena kita mendengarkan. Terus kau bilang ada energi yang. Iya. Karena kan kita mendengar dan yang kita dengar itu negatif kan, kemarahan, kekecewaan. Iya. Karena tidak sesuai ekspektasi ternyata dan itu kita dengar, kita masuk ke dalam jiwa kita. Ya itu Gitu. dari sisi kita konselor, dari sisi Pak Pendeta. Nah, kita balik ke konflik. Berarti konflik itu niscaya pasti ada. Kan gitu ya, Mike ya? Pasti ada. Kita berteman nih, hahaha, tato baper kan gitu ya. Betul. Nah, dalam rumah tangga ketemunya lu lagi. Iya. Setiap hari. Dan itu bukan sebulan 2 bulan nih. Seumur Hidup. Kalau matinya cepat bagus kan gitu. Jangan-jangan ada orang berpikir mati aja lah. Oh enggak. Seumur hidup jalani dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Sesuai dengan janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya kan begitu. Inilah tantangannya. Ada tentu ujung dari konflik ini kan kita berharapnya bisa saling mengampuni kan. Betul ya. Tapi ada case-case tertentu yang kayaknya udah sulit gitu untuk bersama Bang. Sampai pada akhirnya ujungnya adalah perceraian. Nah, mungkin ini bisa kita bahas di lain waktu. Ada terkait dengan bolehkah keluarga Kristen bercerai dalam sudut pandang etika Kristen? Istrinya sudah nggak dinafkahi, istrinya di KDRT-in, digebukin, istrinya nggak dianggap, suaminya selingkuh dan lain sebagainya gitu. Atau itu juga berlaku untuk perempuan, wanita juga melakukan itu. Bisa melakukan. Boleh nggak bercerai? Lalu kalau sudah bercerai,
boleh nggak dia menikah Iya. ulang gitu? Nanti itu sesinya harus sama Pak Gem. Ya itu bisa Iya, bisa kita bahas. bisa kita Cuma collab ini bareng-bareng. supaya kita mengingat aja. Kau ada saran nggak? Mungkin di sana orang percaya yang mendengarkan ini maupun jemaat kita, orang yang sekarang diambang mau bercerai gitu bang, konflik yang berkepanjangan, Iya. yang mereka berdua pun sudah nggak menemukan titik temu untuk kayaknya kita udah nggak Iya. bisa bersama lagi deh. Kayaknya kita sudah dari segi apapun, baik secara lahiriah maupun batiniah, aku sudah hopeless. Hopeless. Aku sudah give up. Aku sudah menyerah. Kayaknya Pak Pendeta kan udah nggak bisa bersama lagi. Kau ada nggak saran atau Ya. hikmat atau apa Ya. pendekatanmu psikologis, teologis, Secara teologis secara etis? apa ya? Yang pertama tentu tadi bagus sekali sarannya yang Mike sampaikan. Ya cari pendeta dulu. Jangan pernah menyelesaikan persoalan berdua aja. Oke. Harus ada orang ketiga. Nah, orang ketiganya ini siapa? Ketemu orang tua, ya kalau ketemu orang tua si laki-laki makin jadi. Ketemu orang tua si perempuan ribut lagi. Oke, cari orang netral. Nah, kalau itu rohaniawan, cari pendeta gembalamu. Dengarkan dia. Apa nasihatnya? Belum bisa juga, kita cari opsi lain. Tapi hatinya sepakat dulu. Ini mau dilanjutin nih? Masih adakah peluang terkecil untuk bisa melanjutkan? Karena kan nggak sederhana ya menikah itu. Makanya menikah itu masuk bukan untuk keluar. Oh, boleh nih. Iya, sebelum masuk mikir dulu. Di pintu masuknya sebelum melangkah, mikir dulu panjang lebar nanti bagaimana. Bukan kucing dalam karung. Nah, makanya mikir. Nah, oke, udah masuk di dalam. Situasinya begini, situasinya tidak sesuai harapan, gitu kan? KDRT dan lain sebagainya. Lihat di belakang waktu itu ngapain aja. Sebelum masuk ngapain aja. Di masa pacaran, kan ada masa pacaran, ada masa tunangan kan begitu. Nah, di masa-masa ini krusial sebenarnya. Aku sudah nggak cinta sama dia Pak Pendeta, tapi anaknya 6 bang. Nah, makanya cari, kan berarti bukan menikah itu kan bukan cuma berdua aja nih. Si suami dan si istri, bukan itu dong. Ada orang tua, mertua kan begitu kan? Ada keluarga yang besar, ada jemaat Tuhan, ada gereja yang memberkatimu, tanggung jawabnya kan besar sekali. Dan tentu di hadapan Tuhan, tanggung jawabnya besar. Nah, yang paling pertama tadi, cari pendetamu. Kalau ini tidak menyangkut dengan nyawamu, maka selamatkan. Kalau ini menyangkut sampai kepada Mau dibunuh keamanan dia, nyawanya, iya dong, KDRT yang berkepanjangan, selamatkan dulu dirimu. Keluar dari situasi itu, belum bercerai ya. Kan cerai tentu ada prosesnya. Keluar dulu dari situasi itu. Pulang ke rumah orang tua atau di tempat yang kamu aman. Tentu saran yang paling yang kita kedepankan sebagai hamba Tuhan adalah jangan bercerai dong. Itu dulu. Itu dulu dipegang. Itu harus jadi prinsip kita. Prinsip harus dulu. Kita kasih. Iya, kita pegang itu. Ya kalau Musa orang yang paling lembut di dunia hatinya memberikan surat cerai. Cerai itu kan Karena kedegilan hati. Iya, ada Ya. catatan kakinya kan karena ketegaran hatimu, kedegilan hatimu maka dia memberikan. Nah itu dia, kita harus mengupayakan dulu. Tapi kalau sampai menyangkut nyawamu, keamanan nyawamu, jiwamu, ya keluar dari situasi itu, cari tempat yang aman untuk beberapa saat. Oke. Nah jadi ini jadi panjang. Nah nanti carilah konselor pernikahan yang terdidik ya, bisa psikolog, Kristen, menolong. Kalau ini menyangkut kasus hukum ya bisa didampingi pengacara. Jadi nggak sederhana. Nggak sesimpel kita sini aku doakan ya kan. Jangan begitu dong. Nggak sesimpel itu ya. Karena kalau sudah sampai KDRT berarti ada karakter di dalamnya. Dan itu udah mendarah daging. Nggak sesimpel didoakan. Banyak hal sehingga ketika kita membangun rumah tangga, kesadarannya untuk berjalan bersama-sama itu penting. Berjalan bersama. Bersama-sama dalam situasi apapun. Kan itu janjinya kan? Iya. Dalam suka dan duka. Dan mau mengalah ya Bang. Wah itu dia. Karena tadi ada ego Ego kan. itu. Kalau nggak perbantahan, terus panjang sekali. Ya. Kita bisa bahas ini di lain waktu Bang, tapi aku mau memberikan pertanyaan yang agak sedikit provokatif. Kata Tuhan Yesus, boleh bercerai kecuali karena zina.
Apakah boleh? Kita bisa bahas dan Oke. Nah, ini agak sedikit provokatif. Thank you Bang ya. Thank you. Untuk kesempatannya. Next kita ngobrol lebih Ngobrol dalam lagi. dengan kasus yang lebih spesifik. Ini kan sebagai Pembuka aja. pembuka ya, istilahnya prologomenanya. Ya kan? Siap. Thank you Bang. Thank you. Ayo kita makan yuk. God bless. Mari Mantap. kita makan.